Dalam dunia yang terus bergerak cepat dan penuh tantangan, kita seringkali lupa bahwa kekuatan tubuh kita untuk melawan penyakit, termasuk flu dan infeksi, tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada gaya hidup dan cara kita memperlakukan diri sendiri. Ibnu Sina, seorang filsuf dan tabib besar dari dunia Islam, telah jauh lebih dahulu memahami hal ini. Dalam karya monumentalnya Al-Hanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, ia mengajarkan kepada dunia bahwa kesehatan bukan hanya soal mengobati, melainkan soal menjaga keseimbangan. Menurut Ibnu Sina, tubuh manusia ibarat kerajaan yang harus dijaga keseimbangannya. Jika salah satu unsur terganggu, maka seluruh sistem akan kacau. Flu dan infeksi, dalam pandangan beliau, terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam tubuh, lemahnya daya tahan, serta pengaruh buruk dari lingkungan. Maka, solusi utama bukan semata-mata mengobati gejala, tetapi memperkuat sistem tubuh agar kebal terhadap gangguan luar. Salah satu prinsip penting yang diajarkan Ibnu Sina adalah menjaga kualitas udara. Ia menekankan pentingnya sirkulasi udara yang baik, membersihkan ruangan dari kotoran dan bau tidak sedap, serta menggunakan aroma-aroma alami seperti wewangian bunga dan rempah-rempah untuk memperbaiki kualitas udara. Dalam konteks hari ini, kita bisa menerjemahkannya dengan menjaga ventilasi ruangan, menghindari polusi udara, serta menciptakan suasana rumah yang bersih dan sehat. Ibnu Sina juga sangat menekankan pentingnya tidur yang cukup. Ia percaya bahwa tidur adalah waktu terbaik bagi tubuh untuk memulihkan diri. Ketika kita tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memperkuat imunitas. Kurang tidur akan melemahkan sistem pertahanan alami kita dan membuat tubuh rentan terhadap infeksi. Maka, menjaga kualitas tidur bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan yang mutlak. Makanan juga menjadi perhatian utama Ibnu Sina. Ia menegaskan bahwa makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi menjadi sumber kekuatan dan penawar racun. Ia menyarankan untuk mengonsumsi makanan yang mudah dicerna, tidak berlebihan, serta mengandung unsur panas dan dingin yang seimbang. Sayur, buah, rempah alami seperti jahe, madu, dan cuka apel menjadi bagian penting dari pola makan yang disarankannya. Ibnu Sina sangat memperhatikan kebersihan. Ia percaya bahwa menjaga tubuh dan lingkungan tetap bersih adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Tuhan dan menjadi benteng utama dari serangan penyakit. Mencuci tangan, membersihkan mulut, mencukur rambut secara berkala, dan menjaga pakaian tetap bersih adalah bagian dari rutinitas sehat yang dia anjurkan jauh sebelum dunia modern mengenalnya sebagai protokol kesehatan. Pikiran yang sehat juga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup sehat menurut Ibnu Sina. Ia percaya bahwa stres, marah, cemas, dan sedih berlebihan akan merusak keseimbangan tubuh dan melemahkan daya tahan. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar setiap orang menjaga ketenangan hati, memperbanyak zikir, berdoa, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Olahraga ringan setiap hari juga merupakan bagian penting dari resep kesehatan Ibnu Sina. Ia menganjurkan gerakan tubuh secara teratur untuk melancarkan peredaran darah, memperkuat otot, dan membakar zat-zat sisa yang tidak berguna. Bukan olahraga berat yang melelahkan, melainkan aktivitas rutin seperti berjalan, berkuda, atau berkebun yang membuat tubuh tetap aktif dan bugar. Ibnu Sina tidak hanya memberikan resep fisik, tapi juga memadukannya dengan nilai-nilai spiritual. Ia percaya bahwa tubuh dan jiwa saling terhubung erat. Maka menjaga keimanan, ketakwaan, dan kedekatan kepada Tuhan adalah obat mujarab yang tak terlihat namun sangat kuat pengaruhnya terhadap sistem kekebalan tubuh. Dalam keheningan malam, ia menganjurkan untuk bermeditasi, bermunajat, atau sekadar merenungi kebesaran ciptaan Tuhan. Ketika seseorang terserang penyakit, Ibnu Sina tidak serta-merta langsung memberikan obat. Ia akan melihat dulu gaya hidup orang itu, pola makannya, cara tidurnya, emosinya, serta pikirannya. Karena menurutnya, pengobatan terbaik adalah perubahan hidup ke arah yang lebih seimbang dan harmonis. Maka, menangkal flu dan infeksi bukanlah perkara instan, tapi hasil dari proses disiplin yang dilakukan setiap hari.
Salah satu prinsip penting yang dia pegang adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ia menganjurkan untuk mengenali gejala-gejala awal penyakit dan segera mengambil langkah pencegahan. Misalnya ketika seseorang mulai merasa tidak enak badan, ia menyarankan untuk istirahat, meminum air hangat, menghindari makanan berat, dan menghangatkan tubuh dengan minyak atau uap herbal agar penyakit tidak berkembang lebih jauh. Dalam masa wabah yang pernah terjadi pada zamannya, Ibnu Sina menyarankan isolasi terbatas, menjaga jarak dari orang yang terinfeksi, serta membersihkan diri dan lingkungan. Ia percaya bahwa penyakit bisa menyebar melalui udara dan sentuhan, meskipun saat itu belum dikenal konsep virus dan bakteri seperti hari ini. Kearifan beliau ini menjadi sangat relevan dalam dunia modern yang menghadapi pandemi dan wabah global. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki kekuatan penyembuhan alami yang luar biasa. Kita hanya perlu memberinya kesempatan dan dukungan untuk bekerja maksimal. Maka, jangan buru-buru menekan gejala dengan obat kimia, tapi perhatikan dulu sinyal tubuh, dan bantu ia melawan penyakit dengan cara alami. Air putih, istirahat, makanan hangat, dan ketenangan pikiran seringkali lebih ampuh daripada pil dan suntikan. Ia meyakini bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi akan membentuk kondisi tubuh kita. Maka dari itu, memilih makanan yang suci, bersih, dan halal menjadi pondasi kesehatan yang utama. Ia juga menganjurkan puasa berkala sebagai cara untuk membersihkan racun dari tubuh, menyeimbangkan cairan, dan memberi jeda pada sistem pencernaan untuk beristirahat. Semua prinsip ini sebenarnya sangat sederhana, namun kunci utamanya adalah konsistensi. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh manusia adalah anugerah yang harus dirawat, bukan dieksploitasi. Kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sebagaimana kita bertanggung jawab terhadap jiwa kita. Kesehatan bukan hanya hak, tapi juga amanah yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Ibnu Sina adalah simbol dari ilmu yang dipadukan dengan kebijaksanaan. Ia tidak sekadar menyembuhkan, tapi mengajarkan bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam dan fitrahnya. Dalam setiap ajarannya, terselip harapan bahwa manusia bisa lebih mengenal dirinya, memahami hakikat tubuhnya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kini, saat dunia kembali dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan, mungkin sudah saatnya kita menoleh ke belakang. Bukan untuk mundur, tapi untuk mengambil hikmah dari kebijaksanaan masa lalu. Kita mungkin telah maju dalam teknologi, namun tidak semua jawaban ada di laboratorium. Terkadang, jawaban itu tersembunyi dalam kesederhanaan hidup, sebagaimana diajarkan oleh Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu. Jika hari ini tubuhmu merasa lemah, jika flu datang tak diundang, atau jika infeksi datang tiba-tiba, jangan panik. Kembalilah ke akar. Lihat kembali bagaimana kamu hidup. Apakah kamu sudah tidur cukup? Apakah pikiranmu tenang? Apakah makananmu bersih? Apakah hatimu lapang? Di sanalah letak jawaban yang selama ini sering kita lupakan. Ibnu Sina pernah berkata bahwa tabib sejati bukan yang paling banyak memberi obat, tetapi yang paling tahu kapan harus memberi dan kapan harus menahan diri. Ia percaya bahwa tubuh yang dijaga dengan benar akan menjadi benteng terkuat melawan penyakit apapun. Dan kamu adalah penjaga utama dari benteng itu. Jika kamu ingin melindungi dirimu dari flu dan infeksi, maka jadikan hidupmu sebagai obat. Perbaiki napasmu, tenangkan pikiranmu, bersihkan lingkunganmu, dan isilah hari-harimu dengan kebaikan. Karena sejatinya, kesehatan adalah hasil dari hidup yang seimbang. Dan di sanalah, ajaran Ibnu Sina akan selalu relevan sampai kapanpun. Ketika tubuhmu merasa letih dan pikiranmu kacau, itu adalah tanda bahwa keseimbangan mulai bergeser. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh adalah cermin dari jiwa. Ketika hati penuh beban, tubuh akan ikut menanggung. Ketika jiwa resah, imun tubuh pun melemah. Maka jangan hanya obati gejalanya, tetapi tenangkan juga hatimu, damaikan pikiranmu, dan bersihkan niatmu. Ia percaya bahwa semua penyakit berasal dari satu akar utama, ketidakteraturan hidup. Kita terlalu banyak makan, terlalu sedikit bergerak.
Kita terlalu sering terjaga di malam hari dan lupa memberi waktu istirahat kepada tubuh. Kita terlalu larut dalam urusan dunia, tetapi lupa menenangkan jiwa. Dalam dunia Ibnu Sina, penyembuhan bukanlah tugas satu malam, tapi proses penyucian lahir dan batin. Ada satu hal yang sering diulang dalam karya Ibnu Sina, pentingnya mengenali tubuh sendiri. Menurutnya, setiap orang memiliki karakter tubuh yang unik. Maka yang menyehatkan satu orang, belum tentu cocok bagi yang lain. Ia menyarankan agar setiap orang belajar memahami dirinya, apa yang membuat tubuhnya nyaman, apa yang membuatnya lelah, dan apa yang bisa menyembuhkannya secara alami. Misalnya, seseorang yang mudah kedinginan disarankan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bersifat hangat seperti sup ayam, rempah-rempah, dan minuman herbal. Sementara yang mudah kepanasan, justru disarankan memperbanyak cairan, buah-buahan segar, dan menghindari makanan pedas berlebih. Ibnu Sina meyakini bahwa makanan adalah bentuk terapi yang paling dekat dan mudah dijangkau setiap hari. Dalam upaya menjaga tubuh dari infeksi, ia menyarankan untuk memperkuat organ dalam, terutama hati, limpa, dan paru-paru. Ia melihat bahwa kekuatan sistem tubuh ditentukan oleh kemampuan organ-organ ini dalam menjaga keseimbangan zat dalam tubuh. Ia memberikan resep alami, seperti konsumsi madu, jintan hitam, air rendaman kurma, dan campuran herbal yang merangsang kekebalan tubuh. Lebih jauh lagi, Ibnu Sina melihat pentingnya kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menyikat gigi dengan siwak, mencuci tangan setelah dari luar rumah, menghindari udara dingin setelah mandi, dan menutup makanan agar tidak terkena debu atau serangga. Semua itu ia catat sebagai bentuk penjagaan tubuh dari penyakit yang tidak terlihat. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Dalam menghadapi musim-musim yang berubah, Ibnu Sina memberikan panduan hidup yang berbeda. Saat musim dingin, ia menyarankan untuk memperbanyak makanan hangat dan berlemak sehat. Saat musim panas, lebih banyak cairan dan makanan ringan. Ia juga menyarankan untuk menyesuaikan aktivitas harian dengan kondisi cuaca. Artinya, hidup sehat adalah hidup yang selaras dengan alam, bukan melawannya. Salah satu aspek yang juga sangat ditekankan adalah pentingnya ketenangan batin dan hubungan yang baik dengan sesama. Dalam suasana hati yang damai, tubuh akan melepaskan zat-zat alami yang menyembuhkan. Sedangkan dendam, iri, marah, dan khawatir yang terus dipelihara akan merusak keseimbangan hormon, memperlemah imunitas, dan membuka celah bagi penyakit masuk. Maka, memaafkan dan bersyukur bukan hanya tindakan spiritual, tapi juga tindakan medis menurut pandangan Ibnu Sina. Ketika seseorang merasa demam atau menggigil, Ibnu Sina tidak menyarankan langsung mendinginkan tubuh dengan es atau obat penurun panas. Ia menyarankan untuk membiarkan tubuh menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Karena demam, menurutnya, adalah tanda bahwa tubuh sedang bekerja melawan sesuatu. Maka tugas kita bukan menghentikan proses itu, tetapi mendukungnya dengan istirahat, makanan bergizi, dan kehangatan. Baginya, proses penyembuhan sejati adalah kerjasama antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Ketika ketiganya selaras, maka flu sekalipun bisa reda tanpa bantuan obat kimia. Ia menyarankan untuk menenangkan diri, bernafas dalam-dalam, menghindari tempat keramaian saat sakit, dan memperbanyak zikir. Karena dalam keheningan, tubuh akan mendengar suara penyembuhannya sendiri. Ibnu Sina juga memberikan perhatian besar pada anak-anak dan orang tua. Baginya, mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyakit, maka perlu perhatian ekstra dalam makanan, kebersihan, dan suasana hati. Ia menganjurkan agar anak-anak diberi makanan yang sederhana, mudah dicerna, tidak berlebihan, dan dilatih tidur cukup. Sedangkan orang tua, disarankan untuk banyak beristirahat, bergerak ringan, dan menghindari stres. Ia percaya bahwa seseorang tidak bisa disebut sehat jika hanya tubuhnya saja yang kuat, sementara pikirannya kosong, atau jiwanya kacau. Sehat, dalam pandangan Ibnu Sina, adalah ketika seseorang hidup dengan penuh kesadaran, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus berbicara, dan tahu kapan harus berhenti.
Maka dalam melawan flu atau infeksi, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan bukanlah, obat apa yang harus saya minum, tetapi, apa yang harus saya perbaiki dari cara hidup saya. Hidup sehat bukan sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Ketika kita memilih untuk tidur lebih awal, makan secukupnya, berjalan kaki daripada naik kendaraan, tersenyum daripada mengeluh, memaafkan daripada marah, semua itu adalah bagian dari imunisasi alami yang lebih kuat dari vaksin apapun. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang terbuat dari unsur bumi dan ditiupkan ruh dari langit. Maka jika tubuhmu sakit, jangan hanya lihat tanahnya, tapi juga langitnya. Jangan hanya beri obat, tapi juga beri doa. Jangan hanya periksa suhu tubuhmu, tapi juga periksa niat dan tujuan hidupmu. Karena kadang, penyakit datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Dan ketika tubuhmu mulai pulih, jangan kembali ke pola lama. Gunakan masa sakit itu sebagai momentum untuk berubah. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran bahwa hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Bahwa menjaga tubuh adalah bentuk syukur kepada Tuhan, dan bahwa setiap detik kesehatan adalah nikmat yang harus dijaga. Ibnu Sina telah lama tiada. Namun ajarannya tetap hidup dalam setiap orang yang memilih hidup dengan penuh kesadaran. Dalam setiap orang yang memahami bahwa tubuh bukan mesin, melainkan titipan. Dan dalam setiap orang yang sadar bahwa mencegah flu, infeksi, dan penyakit lainnya bukan tugas dokter saja, tetapi tanggung jawab kita semua. Dalam setiap langkah kecil menuju kesehatan, Ibnu Sina melihat adanya nilai ibadah. Karena menurutnya, merawat tubuh adalah bagian dari merawat amanah ilahi. Maka, ketika seseorang membersihkan dirinya, makan dengan tertib, tidur teratur, dan menghindari hal-hal yang merusak tubuh, itu bukan hanya rutinitas duniawi, tapi bagian dari ibadah harian. Ia tidak pernah memisahkan kesehatan dari keimanan, karena keduanya saling melengkapi. Ibnu Sina meyakini bahwa tubuh memiliki ritme alami yang harus dihormati. Ia menyebut bahwa setiap organ dalam tubuh manusia bekerja dengan irama tertentu, seperti matahari yang terbit dan tenggelam. Maka, makan pada waktunya, tidur sesuai waktunya, serta beraktivitas sesuai jam tubuh adalah bentuk penghargaan pada ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia. Dalam mengobati flu atau infeksi ringan, ia seringkali menyarankan pengobatan dengan herbal yang memiliki sifat penghangat dan pembersih. Jahe, kayu manis, madu, habbatus sauda, dan air hangat adalah kombinasi yang sering digunakan. Bukan hanya untuk meredakan gejala, tetapi juga untuk memperkuat sistem dalam tubuh agar tidak mudah terserang kembali. Ia sangat hati-hati terhadap penggunaan obat-obatan yang terlalu keras. Menurutnya, obat yang terlalu kuat bisa merusak organ dalam jika digunakan sembarangan. Oleh karena itu, pengobatan harus selalu diawali dengan perubahan gaya hidup. Obat hanya diberikan jika memang benar-benar dibutuhkan. Inilah filosofi pengobatan yang penuh kebijaksanaan, tidak tergesa, dan selalu mempertimbangkan keseimbangan jangka panjang. Salah satu keistimewaan dari ajaran Ibnu Sina adalah pandangannya tentang kekuatan air. Ia menyarankan agar setiap orang mengonsumsi air bersih dalam jumlah cukup setiap hari. Ia bahkan menekankan pentingnya air hangat dibanding air dingin dalam keadaan tubuh tidak sehat. Menurutnya, air hangat membantu melancarkan pencernaan, mempercepat pengeluaran racun, dan memberikan rasa nyaman pada tubuh yang sedang melawan infeksi. Ia juga percaya bahwa tubuh manusia selalu memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Maka, mendengarkan tubuh adalah kunci pertama dari penyembuhan. Sakit kepala ringan, nyeri sendi, demam kecil, semua itu bukan sekadar gangguan, tapi pesan bahwa tubuh ingin istirahat, ingin dirawat, dan ingin kamu memperlambat langkah. Bagi Ibnu Sina, ruqyah bukan hanya metode spiritual, tetapi juga pendekatan psikosomatik yang sangat ilmiah untuk masanya. Ia melihat bahwa kekuatan pikiran dan spiritualitas dapat mempengaruhi keadaan fisik seseorang. Maka ia menganjurkan zikir, tilawah, dan doa sebagai bagian dari terapi holistik, terutama saat tubuh berada dalam tekanan.
Ia juga memperhatikan pentingnya menjaga relasi sosial yang sehat. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang positif, penuh kasih, dan suka membantu, maka energi positif itu turut membangun kekuatan mental yang kemudian berdampak pada ketahanan tubuh. Sebaliknya, lingkungan yang penuh konflik, caci maki, dan fitnah akan melemahkan jiwa, dan akhirnya menurunkan imunitas tubuh. Dalam menghadapi penyakit menular, Ibnu Sina bahkan sudah memahami pentingnya karantina dan isolasi, jauh sebelum dunia modern menemukan istilah-istilah itu. Ia menyarankan agar orang yang sakit dijaga agar tidak menularkan ke orang lain, dan yang sehat menjauhkan diri dari tempat yang menjadi sumber infeksi. Ini menunjukkan betapa canggihnya pemikiran beliau dalam memahami penyebaran penyakit. Di sisi lain, beliau menanamkan bahwa jangan terlalu cepat panik saat sakit datang. Karena panik justru akan memperburuk keadaan. Ia menyarankan agar seseorang bersikap tenang, menerima sakit dengan sabar, dan mulai memperbaiki keseharian dari hal yang paling sederhana. Dengan ketenangan, tubuh akan lebih mudah menjalankan proses penyembuhan alami yang telah Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Ibnu Sina juga mengajarkan pentingnya berpuasa ringan saat tubuh sedang tidak fit. Dalam kondisi flu atau infeksi, ia sering menyarankan untuk mengurangi asupan makanan berat, memberi waktu istirahat pada organ pencernaan, dan hanya mengonsumsi kaldu, sup, atau air madu. Ini bukan hanya memudahkan tubuh bekerja, tetapi juga mempercepat proses pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ia mengingatkan bahwa kesehatan adalah bagian dari adab kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi manusia yang baik kepada orang lain, jika kepada tubuhnya sendiri ia zalim? Maka, menjaga tubuh tetap sehat adalah bentuk akhlak yang paling dasar. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa beribadah, menolong orang lain, dan berbuat baik lebih banyak lagi. Ketika tubuh telah pulih dari flu atau infeksi, Ibnu Sina menyarankan untuk tidak langsung kembali ke rutinitas berat. Ia menyarankan fase pemulihan yang bertahap. Makanan diperkenalkan secara perlahan, aktivitas ditingkatkan sedikit demi sedikit, dan pikiran diajak kembali ke keadaan tenang. Proses ini adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh yang telah bekerja keras selama masa sakit. Ia juga sangat percaya pada kekuatan senyum dan hati yang gembira. Dalam bukunya, ia menyebut bahwa kebahagiaan adalah obat yang paling murah dan paling kuat. Maka, dalam setiap penyembuhan, beliau selalu menyarankan agar pasien dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan, musik yang lembut, pemandangan yang indah, dan orang-orang yang mencintainya. Karena semua itu mempercepat proses pemulihan tubuh. Ibnu Sina tak pernah memandang penyakit sebagai kutukan. Ia justru melihat penyakit sebagai cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Ketika kamu pilek, itu adalah cara tubuh membuang racun. Ketika kamu demam, itu pertanda sistem kekebalan bekerja keras. Maka, jangan benci sakitmu, tapi dengarkan ia, pelajari pesannya, dan perbaiki hidupmu darinya. Ibnu Sina mengajarkan satu hal penting, bahwa ilmu kedokteran bukan hanya tentang teknik penyembuhan, tetapi seni mencintai kehidupan. Maka, jika hari ini kamu masih diberi tubuh yang mampu berdiri, paru-paru yang bisa bernafas, jantung yang masih berdetak, dan pikiran yang bisa berpikir jernih, itu adalah nikmat luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Gunakan nikmat itu untuk menjadi pribadi yang lebih sadar. Jangan tunggu sakit untuk mulai menjaga diri. Jangan tunggu jatuh untuk memperbaiki langkah. Jadikan hari ini sebagai titik balik untuk hidup lebih seimbang, lebih sehat, dan lebih bersyukur. Sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Sina, tabib agung yang memadukan ilmu, iman, dan kasih sayang dalam setiap resepnya. Ibnu Sina meyakini bahwa kekuatan penyembuhan terbesar ada dalam diri manusia itu sendiri. Tubuh manusia adalah ciptaan yang luar biasa, lengkap dengan sistem pertahanan, sistem pembersih, dan kemampuan regenerasi alami. Maka peran seorang manusia bukanlah memaksa tubuh untuk sembuh, tapi mendukung tubuh agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan makan yang benar, tidur yang cukup, pikiran yang tenang, dan hati yang bersih, tubuh akan kembali ke fitrahnya. Ia menekankan bahwa penyembuhan bukanlah tujuan utama,
tetapi bagian dari perjalanan mengenal diri. Saat seseorang sakit, ia belajar mengenal batasnya, menyadari kelalaiannya, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini, penyakit adalah guru. Ia datang membawa pesan. Dan jika kita cukup bijaksana untuk mendengarkan, maka sakit akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna. Menurut Ibnu Sina, orang yang terlalu sering mencari pengobatan luar tanpa memahami tubuhnya sendiri, seperti orang yang menambal perahu yang bocor tanpa pernah memperbaiki lubangnya. Ia menyarankan untuk tidak bergantung pada obat kimia secara terus-menerus, karena obat adalah alat bantu, bukan pondasi utama. Yang menjadi pondasi utama adalah gaya hidup yang seimbang, baik dalam makan, tidur, emosi, spiritualitas, dan aktivitas. Salah satu kebijaksanaan beliau yang paling dalam adalah bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal mencegah penyakit, tapi juga menjaga keberkahan umur. Dengan hidup sehat, seseorang bisa lebih banyak berbuat baik, lebih lama mendampingi keluarganya, dan lebih optimal menjalankan tugas-tugasnya di dunia. Maka kesehatan bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga bentuk kontribusi sosial. Ibnu Sina menyarankan agar setiap rumah memiliki dapur yang juga berfungsi sebagai apotek. Artinya, bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita sebenarnya sudah cukup menjadi penguat tubuh dan pelindung dari penyakit. Madu, cuka, bawang putih, kunyit, zaitun, dan habbatus sauda adalah contoh sederhana yang beliau gunakan secara teratur. Bukan sebagai pengganti total obat, tapi sebagai pelengkap dan penjaga keseimbangan. Dalam dunia modern yang dipenuhi kesibukan dan ketergesaan, ajaran Ibnu Sina menjadi seperti pelita yang menuntun kita untuk memperlambat langkah dan kembali ke akar. Ia mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, "Sudahkah aku memperlakukan tubuhku dengan baik hari ini? Sudahkah aku istirahat yang cukup? Sudahkah aku makan dengan kesadaran? Sudahkah aku bersyukur atas tubuh yang masih bisa bergerak dan bekerja?" Ia meyakini bahwa manusia modern banyak menderita bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena kelebihan. Kita terlalu banyak makan, terlalu banyak informasi, terlalu banyak tekanan. Semua itu membebani tubuh dan pikiran. Maka dalam mengobati flu atau infeksi ringan, seringkali yang paling dibutuhkan adalah pengurangan. Mengurangi aktivitas, mengurangi makanan, mengurangi stres, dan mengurangi keluhan. Bagi Ibnu Sina, menyendiri dalam waktu tertentu bukanlah bentuk pelarian, tapi bentuk penguatan. Ia menganjurkan agar seseorang sesekali berdiam diri, menjauhi hiruk-pikuk dunia, merenungi hidup, dan beristirahat dari keramaian. Dalam keheningan itu, tubuh akan pulih, jiwa akan tenang, dan pikiran akan kembali jernih. Inilah konsep healing yang telah beliau ajarkan jauh sebelum menjadi tren. Ibnu Sina juga menyebutkan pentingnya rasa syukur sebagai fondasi kesehatan. Orang yang mudah bersyukur, hidupnya lebih tenang, lebih damai, dan lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Sementara orang yang mudah mengeluh, tubuhnya lebih mudah lelah dan sakit. Karena keluhan adalah beban mental yang memperlemah sistem tubuh. Maka dalam menghadapi penyakit, kunci pertama adalah menerima, lalu bersyukur. Ia juga mendorong kita untuk mengenali siklus harian tubuh. Menurutnya, pagi hari adalah waktu terbaik untuk berpikir dan bekerja, siang hari untuk beraktivitas, sore untuk merenung, dan malam untuk istirahat total. Ketika seseorang hidup sesuai ritme ini, tubuh akan bekerja lebih harmonis, dan ketahanan tubuh terhadap penyakit akan meningkat secara alami. Dalam dunia Ibnu Sina, kesehatan bukanlah hal yang terpisah dari kebijaksanaan hidup. Ia melihat bahwa orang yang hidup jujur, tidak berlebihan, menyayangi sesama, dan mencintai alam cenderung lebih sehat dibanding orang yang penuh iri, rakus, dan kasar terhadap lingkungannya. Karena jiwa yang buruk akan memancarkan energi yang buruk pula ke dalam tubuh. Oleh karena itu, dalam upaya menangkal flu dan infeksi, jangan hanya fokus pada fisik. Lihat juga bagaimana suasana hatimu. Apakah kamu penuh dendam atau sudah memaafkan? Apakah kamu hidup dalam keluhan atau sudah bersyukur? Apakah kamu mencintai dirimu sendiri atau justru sering merusak dirimu dalam diam?
Ibnu Sina memberikan panduan yang bisa kita praktikkan hari ini. Bangun pagi dengan penuh kesadaran, bersihkan diri dengan cinta, makan secukupnya, minum air yang bersih, berjalan di bawah sinar matahari, berbicara yang baik, memaafkan sebelum tidur, dan menghindari hal-hal yang membuat hati gelisah. Semua ini, jika dilakukan dengan niat yang tulus, akan menjadi benteng kuat dari berbagai penyakit. Ia juga menegaskan bahwa setiap orang harus menjadi tabib bagi dirinya sendiri. Artinya, kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita, dan tidak menggantungkan semuanya pada orang lain. Mengenal diri sendiri, mencatat kebiasaan, memahami gejala tubuh, serta belajar dari pengalaman sakit, adalah bagian dari ilmu hidup yang tak kalah penting dari ilmu kedokteran. Saat kamu batuk, jangan langsung cari sirup. Coba ingat, apakah kamu tidur larut malam? Apakah kamu terlalu banyak minum es? Apakah kamu stres karena beban kerja? Disitulah letak akar masalahnya. Dan ketika kamu menyentuh akar itu, maka tubuhmu akan merespon. Karena tubuhmu tidak butuh banyak perintah. Ia hanya butuh kamu mendengarkan. Ibnu Sina telah memberi warisan besar kepada dunia. Ia tidak hanya mewariskan buku dan teori, tetapi juga cara hidup yang penuh harmoni antara akal dan jiwa, antara tubuh dan ruh, antara manusia dan alam. Ia adalah contoh bahwa ilmu bisa bersanding indah dengan kebijaksanaan, dan bahwa pengobatan terbaik tidak selalu datang dari luar, tetapi dari dalam diri. Hari ini, ketika dunia semakin sibuk dan tubuh semakin lelah, kita diingatkan kembali oleh suara lembut dari masa lalu. Jaga dirimu, rawat tubuhmu, bersihkan hatimu, dan hiduplah dalam keseimbangan. Karena dalam keseimbangan itu, flu dan infeksi tak akan mudah masuk. Dan jikapun masuk, tubuh akan tahu caranya untuk menangkal, bertahan, dan menyembuhkan. Ibnu Sina tidak pernah melihat sakit sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai awal dari proses penyucian. Maka, jika kamu sedang sakit, jangan putus asa. Dengarkan tubuhmu, rawat jiwamu, dan perbaiki caramu hidup. Karena di dalam dirimu, ada kekuatan penyembuhan yang luar biasa, dan itulah warisan paling agung dari tabib sejati, membangkitkan kekuatan penyembuhan yang telah Tuhan titipkan dalam setiap diri manusia. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah seperti taman yang indah. Jika dijaga, disiram dengan kasih sayang, dirawat dengan disiplin, dan dilindungi dari gangguan, maka ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberi manfaat. Tapi jika dibiarkan, ditelantarkan, atau dijejali dengan hal-hal yang merusak, maka taman itu akan layu dan mati. Flu, infeksi, dan berbagai penyakit lainnya, menurutnya, sering muncul bukan karena nasib buruk, melainkan karena kelalaian dalam merawat taman kehidupan kita sendiri. Ia juga menaruh perhatian besar terhadap pernapasan. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa napas yang dalam dan teratur adalah sumber energi dan ketenangan. Ia menganjurkan agar setiap orang belajar mengatur napas, menghindari udara kotor, dan mencari udara segar di pagi hari. Dalam napas itulah, tubuh mendapatkan asupan energi vital. Dan dalam napas pula, pikiran bisa dijernihkan, hati bisa ditenangkan. Tak hanya itu, Ibnu Sina menghubungkan erat antara suasana hati dengan kekuatan imunitas tubuh. Orang yang selalu berpikiran positif, sabar, dan mudah tersenyum, akan lebih kuat menghadapi infeksi dan penyakit. Karena pikirannya tidak menambah beban pada tubuh. Sebaliknya, orang yang terus-menerus marah, kecewa, cemas, atau benci, tubuhnya akan mengalami tekanan, dan sistem kekebalan jadi terganggu. Maka ia menyarankan agar setiap orang melatih diri untuk hidup lebih ringan, menerima takdir, dan berserah dengan lapang dada. Dalam menghadapi musim penyakit, Ibnu Sina tidak menyuruh umat manusia untuk panik. Ia malah mengajak mereka untuk memperbaiki cara hidup. Misalnya, ketika banyak orang terserang flu, ia menyarankan untuk memperbanyak makanan bergizi, menjaga suhu tubuh, memperkuat imun dengan herbal, serta menghindari tempat keramaian. Ia sangat rasional, namun tidak pernah melepaskan dimensi spiritual. Karena baginya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu memiliki dua sisi,
lahir dan batin. Ibnu Sina juga memahami pentingnya tidur siang yang cukup. Ia menyebut bahwa tidur sebentar di siang hari bisa menyegarkan tubuh, memperbaiki fungsi organ, dan membantu pencernaan. Tapi ia juga mengingatkan agar tidur malam jangan diganggu oleh kesibukan tak penting. Karena malam adalah waktu utama bagi tubuh untuk menjalankan tugas penyembuhan. Maka siapa yang mengabaikan tidur malam dengan begadang sia-sia, sama saja dengan memperlemah pasukan tubuhnya sendiri. Ia juga berbicara tentang pentingnya membangun rutinitas harian yang teratur. Menurutnya, tubuh manusia bekerja optimal jika diberi jadwal yang konsisten. Kapan bangun, kapan makan, kapan bekerja, kapan diam, kapan tidur. Ketidakteraturan membuat tubuh bingung dan sistem biologis terganggu. Maka orang yang hidup semaunya sendiri, tidur dan makan tak tentu waktu, akan lebih mudah terkena gangguan kesehatan. Dalam konteks zaman modern, kita bisa melihat ajaran-ajaran Ibnu Sina ini sangat relevan. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita mudah lupa makan dengan sadar, lupa tidur tepat waktu, dan terlalu sibuk untuk sekadar menarik napas panjang dengan tenang. Kita lebih percaya pada obat instan daripada kebiasaan sehat. Kita mencari dokter terbaik di luar, tapi menolak untuk menjadi dokter bagi diri sendiri. Padahal, jika kita menghidupkan kembali pola hidup Ibnu Sina, tubuh akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak semua flu butuh antibiotik. Tidak semua infeksi butuh tindakan medis besar. Banyak penyakit bisa dicegah dan disembuhkan dengan pola hidup yang benar. Tapi semua itu butuh kesadaran, butuh kedisiplinan, dan yang paling penting, butuh cinta terhadap diri sendiri. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa setiap manusia harus hidup dalam irama alam. Ia menyarankan untuk bangun sebelum matahari terbit, melihat langit pagi, mendengar suara alam, dan bersyukur atas kehidupan. Rutinitas sederhana ini, katanya, bisa memperbaiki suasana hati, menyegarkan pikiran, dan memberikan energi spiritual yang memperkuat tubuh. Bukan semata-mata sebagai ritual, tapi sebagai penghubung antara tubuh manusia dengan semesta yang lebih besar. Salah satu hal yang menarik dari pemikiran Ibnu Sina adalah bahwa ia sangat menghargai kekuatan diam. Ia mengatakan bahwa terkadang, tubuh hanya perlu waktu. Tidak perlu dipaksa sembuh, tidak perlu diburu-buru. Diam, istirahat, dan percaya. Dalam keheningan, tubuh memperbaiki diri. Maka saat kamu terserang flu, kadang kamu hanya perlu tidur lebih lama, minum air hangat, dan memberi waktu kepada tubuh untuk menuntaskan tugasnya. Ia juga percaya bahwa tubuh bisa diajak berdialog. Ketika kita lelah, tubuh berkata, berhenti. Ketika kita lapar, tubuh berkata, beri makan. Ketika kita sakit, tubuh sedang berkata, ada sesuatu yang harus kamu ubah. Maka, jangan bungkam suara tubuhmu dengan obat semata. Dengarkan ia. Resapi maksudnya. Dan ubahlah cara hidupmu sebagai bentuk tanggapan. Ibnu Sina juga mendorong kita untuk bersahabat dengan alam sekitar. Ia menyarankan agar manusia tidak hidup jauh dari matahari, tanah, dan tumbuhan. Karena alam adalah sahabat penyembuh yang paling murah dan paling tersedia. Ia menganjurkan berjalan kaki di pagi hari, berjemur secukupnya, dan meminum air dari sumber yang bersih. Alam tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyehatkan batin. Ia menekankan pula bahwa tubuh manusia menyukai kebersihan dan keteraturan. Orang yang menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat tidur, dan makanan, akan lebih tahan terhadap infeksi. Maka menjaga rumah tetap rapi, mengganti pakaian setelah bepergian, mencuci tangan, dan membersihkan mulut sebelum tidur. Semua itu bukan kebiasaan kecil, tapi bagian dari ilmu pengobatan dalam versi yang paling dasar. Ibnu Sina tidak membedakan antara ilmu kedokteran dan ilmu kehidupan. Bagi beliau, keduanya saling berkelindan. Maka ketika seseorang belajar menjaga tubuhnya, ia sedang belajar menjadi manusia seutuhnya. Dan ketika seseorang belajar mencintai tubuhnya, ia sebenarnya sedang mencintai hidup yang telah Tuhan berikan. Menangkal flu dan infeksi bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi tentang bagaimana cara kita hidup, cara kita berpikir, bernapas,
tidur, bergerak, makan, dan bersikap terhadap dunia. Jika semua itu kita perbaiki, tubuh akan menjelma menjadi benteng yang kuat. Dan ketika tubuh kuat, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih tenang, dan lebih dekat dengan tujuan sejati kehidupan. Maka hari ini, mari kita ambil sejenak waktu untuk memeriksa diri. Apakah kita sudah menjaga tubuh ini sebagaimana Ibnu Sina ajarkan? Apakah kita sudah menjadikan pola hidup sehat sebagai bentuk ibadah dan rasa syukur? Ataukah kita masih memperlakukan tubuh ini seperti mesin yang dipaksa terus bekerja, tanpa diberi istirahat, tanpa diberi penghargaan? Ibnu Sina mungkin telah tiada 1000 tahun lalu. Tapi pesan-pesannya tetap hidup, dan bisa kita rasakan manfaatnya hari ini. Ia tidak memberi kita jalan pintas. Ia memberi kita cermin untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri. Karena disitulah letak penyembuhan sejati, bukan pada botol obat, bukan pada resep dokter, tapi pada kesadaran kita sendiri untuk kembali hidup dalam keseimbangan, kesederhanaan, dan cinta. Ibnu Sina menutup banyak ajarannya dengan satu pesan yang sangat dalam, bahwa ilmu tanpa amal hanyalah beban. Maka, mengetahui cara hidup sehat, mengenal rahasia tubuh, dan memahami sumber penyakit tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa manusia memiliki 2 pilihan setiap hari, memperbaiki atau merusak. Setiap pilihan kecil, dari makanan yang dikunyah, waktu tidur yang dipilih, hingga cara kita bereaksi terhadap emosi, semuanya adalah keputusan yang menentukan masa depan tubuh kita. Ia mengingatkan bahwa hidup sehat bukanlah tren atau sekadar gaya hidup, melainkan bagian dari tugas spiritual. Menjaga tubuh bukan karena takut mati, tapi karena ingin menjalani hidup dengan berkualitas, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Maka, orang yang sadar akan kesehatannya adalah orang yang telah menyadari makna kehidupannya. Hari ini, ketika teknologi medis sudah sedemikian canggih, kita justru sering lupa pada hal-hal paling sederhana. Kita lupa bahwa sinar matahari pagi jauh lebih berguna daripada vitamin dalam kapsul. Kita lupa bahwa tertawa bersama keluarga jauh lebih menyembuhkan daripada obat tidur. Kita lupa bahwa berdoa dengan ikhlas bisa menenangkan lebih dalam daripada meditasi mahal yang diajarkan di luar sana. Ibnu Sina mengingatkan bahwa yang paling kuat seringkali adalah yang paling sederhana. Ia tidak menolak ilmu kedokteran modern. Jika beliau hidup hari ini, ia mungkin akan menjadi pelopor penggabungan antara sains dan spiritualitas. Tapi ia akan tetap berdiri teguh pada prinsip bahwa tubuh manusia adalah sistem yang saling terhubung. Tidak ada satu bagian yang bisa sakit sendirian. Dan tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua. Maka mengenal tubuh sendiri adalah ilmu tertinggi, dan mengasihi tubuh sendiri adalah bentuk syukur tertinggi. Dalam menghadapi flu dan infeksi yang mungkin datang silih berganti di sepanjang musim, kita bisa memilih, mengikuti arus ketakutan, atau menanamkan pondasi kekuatan. Jika kita memilih kekuatan, maka ajaran Ibnu Sina memberi kita peta. Jaga makanmu, tenangkan hatimu, perbaiki tidurmu, bersihkan lingkunganmu, perkuat jiwamu, dan bersyukurlah setiap hari. Kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan. Tapi pilihan paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh kita sendiri. Apakah sebagai sahabat, atau sebagai budak? Apakah kita memberi waktu untuk mendengarkannya? Ataukah kita hanya menuntutnya bekerja tanpa henti? Tubuh kita punya bahasa. Ia bicara lewat rasa lelah, rasa nyeri, rasa tak nyaman. Dengarkanlah. Karena ketika kita benar-benar mendengarkan, kita sedang memulai proses penyembuhan. Ibnu Sina tidak mengajarkan ilmu pengobatan untuk menjadikan manusia bergantung pada tabib. Ia mengajarkan agar setiap manusia menjadi penjaga bagi dirinya sendiri. Maka jika hari ini kamu merasa tubuhmu lemah, bukan berarti kamu kalah. Itu hanya tanda bahwa kamu butuh menepi, butuh mengatur ulang. Butuh kembali ke akar-akar kehidupan yang lebih bersih, lebih tenang, lebih terarah. Kesehatan bukanlah hadiah. Ia adalah buah dari kebiasaan. Dan kebiasaan adalah hasil dari pilihan yang kita ulang setiap hari. Maka pilihlah yang menyehatkan. Bukan hanya untuk hari ini,
tapi untuk tahun-tahun ke depan. Tubuhmu bukan milik hari ini saja. Ia adalah kendaraan bagi seluruh cita-citamu, seluruh amalmu, seluruh cintamu yang belum kamu tunaikan. Jangan tunggu sakit untuk mulai mencintai tubuhmu. Cintailah sekarang, rawatlah hari ini, dan jagalah setiap detik dengan kesadaran penuh. Karena di balik tubuh yang sehat, ada jiwa yang tenang. Dan di balik jiwa yang tenang, ada kehidupan yang berkah. Dan itulah inti dari ajaran Agung Ibnu Sina. Sahabat, mari kita renungkan dan amalkan bersama. Jangan biarkan ilmu ini hanya menjadi pengetahuan yang lewat begitu saja. Mari jadikan ajaran Ibnu Sina sebagai cahaya dalam hidup kita. Jadikan hidupmu lebih tertata, lebih sehat, lebih bersih, dan lebih bermakna. Jika tubuhmu sehat, maka pikiranmu jernih. Jika pikiranmu jernih, maka hidupmu akan berubah. Semuanya dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Dan jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah dan ilmu Ibnu Sina ini, bagikanlah video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena mungkin, dengan satu pengetahuan sederhana, kita telah menyelamatkan satu kehidupan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga tubuhmu sehat, jiwamu tenang, dan hidupmu diberkahi selalu.